Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 5100-5106. Pria tua berpakaian hitam itu melarikan diri untuk waktu yang lama sebelum dia berani berhenti. Melihat Dev tidak mengejarnya, dia menghela napas panjang. Sial, sungguh monster. Dia hanya seorang biksu kelas 4 di alam dispersi negeri peri, tetapi dia membuatku sangat malu. Pria tua berpakaian hitam itu mengutuk. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa Dev hanya berlatih tanding dengannya. Jika Dev menggunakan seluruh kekuatannya, kepalanya pasti sudah jatuh ke tanah sejak lama, dan tidak akan ada kemungkinan untuk melarikan diri. Orang yang menyebarkan berita itu benar-benar bajingan. Tampaknya dia jelas-jelas menyakiti orang lain. Pria tua berpakaian hitam itu merasa tertipu. Melihat Dev hanya seorang biksu kelas 4 di alam dispersi negeri peri, dia sama sekali tidak menganggap Dev serius. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, akhirnya dia mengerti bahwa, karena Dev bisa mendapatkan harta karun di reruntuhan kuno, itu akan membuktikan bahwa kekuatan atau latar belakang Dev jelas bukan kaleng-kaleng. Kalau tidak, seorang biksu kelas 4 di dispersi negeri peri tidak akan bisa mendapatkan harta karun di reruntuhan itu sama sekali. Pria tua berpakaian hitam itu tahu bahwa dia telah ditipu, dia pergi dengan frustrasi. Meskipun dia tidak rela, dia tahu bahwa ini adalah konspirasi. Jika dia tidak ingin terjerumus ke dalamnya, dia harus menjauh. Dev mengambil tas penyimpanan pria tua berpakaian hitam itu dan menyerahkannya langsung kepada Westeros alih-alih menyimpannya. Tuan Mo, sumber daya di tas penyimpanan ini dapat digunakan sebagai modal untuk membangun kembali keluarga Mo, kata Dev. Banyak bangunan keluarga Mo hancur dalam perang sebelumnya. Dev, mengapa kamu bersikap begitu sopan kepadaku? Kita semua adalah keluarga. Westeros tidak mengulurkan tangan. Dev langsung memasukkannya ke tangan Westeros dan berkata, sekarang, hampir semua orang di surga pertama hingga surga ketiga tahu bahwa aku memiliki harta karun dari reruntuhan kuno, dan pasti akan ada banyak orang yang mengincarku. Jadi aku tidak bisa tinggal di keluarga Mo, kalau tidak, itu akan membawa bencana bagi keluarga Mo. Aku berencana untuk membawa Beatrice pergi sementara, dan membiarkan Beatrice kembali menemuimu setelah masalah ini selesai. Baiklah, kalian berhati-hatilah, sungguh tidak cocok untuk tinggal di sini dalam situasi keluarga Mo saat ini. Westeros mengangguk. Ayah. Beatrice menatap Westeros dengan enggan di matanya. Setelah beberapa saat, aku akan membangun kembali keluarga Mo, dan kamu bisa kembali menemuiku. Westeros dengan lembut menepuk bahu Beatrice. Beatrice mengangguk dengan penuh semangat. Dev membawa Beatrice pergi, dan segera sosok keduanya menghilang di langit. Namun, tak lama kemudian, Dev dan Beatrice tengah berjalan di kehampaan, dan kehampaan mereka mulai bergetar hebat, dan seberkas cahaya langsung menyelimuti mereka. Dev secara naluriah melindungi Beatrice di belakangnya, dan pada saat yang sama, sosok-sosok muncul di sekelilingnya, melihat ke arah Dev dan yang lainnya. Apakah kamu Dev yang memiliki harta karun dari peninggalan kuno? Seseorang bertanya. Dev mengerutkan kening saat mendengarnya. Bagaimana mungkin orang-orang mengenalinya kemanapun dia pergi? Dia jelas telah menjadi sasaran. Maaf, aku bukan Dev. Dev menggelengkan kepalanya. Jangan konyol, kami telah melihat gambarmu. Seseorang melambaikan tangannya, dan sebuah proyeksi muncul di kehampaan, dan itu adalah Dev. Pada titik ini, Dev tidak bisa menyangkalnya. Pihak lain bahkan membuat proyeksi, dan sepertinya Dev tidak akan memiliki tempat untuk berdiri di tiga surga. Orang ini, yang hanya seorang biksu dispersi negeri peri tingkat 4, bagaimana dia bisa mendapatkan harta peninggalan kuno? Seseorang mengajukan pertanyaan. Beberapa orang datang langsung ke Dev. Semua orang ingin tahu apa harta peninggalan kuno itu. Melihat beberapa orang datang, Dev berkata dengan dingin, aku tidak peduli siapa kalian, sebaiknya kalian tidak main-main denganku, karena jika kalian main-main denganku kalian tidak akan berakhir baik. Sialan, apakah kamu begitu sombong? Seorang pria berpakaian hijau mencibir, kamu hanya seorang biksu dispersi negeri peri tingkat 4, dan kamu berani berbicara kepada kami seperti itu. Aku. Puff. Tanpa menunggu pria berpakaian hijau menyelesaikan kata-katanya, Dev bergerak, dan pedang penebas naga langsung memenggal kepala pria berpakaian hijau itu. Melihat pemandangan ini, yang lain langsung tercengang. Kalian tahu, pria berpakaian hijau tadi adalah biksu abadi kelas 6 dispersi negeri peri, tetapi dia dibunuh oleh Dev dengan satu pedang, dan dia bahkan tidak punya ruang untuk melawan. Orang-orang ini mulai mundur, menatap Dev dengan ngeri.
Tetapi Dev mengabaikannya, dan mengerutkan kening ke arah kehampaan. Karena dia merasa bahwa beberapa aura telah menguncinya, dan aura ini sangat menakutkan. Jika perkelahian terjadi nanti, kamu lari cepat. Kata Dev kepada Beatrice. Aku tidak akan meninggalkanmu. Beatrice menggelengkan kepalanya. Jika kamu melarikan diri, aku tidak perlu khawatir. Jika kamu tetap di sini, aku akan terganggu. Kata Dev. Beatrice tahu bahwa apa yang dikatakan Dev benar, jadi dia mengangguk. Apakah kamu melihat sesuatu? Beberapa orang datang, dan mereka sangat kuat. Begitu Dev selesai berbicara, kehampaan di sekitarnya mulai bergetar, dan kemudian 3 sosok perlahan muncul. Dengan munculnya 3 sosok, udara di sekitar mereka dibekukan oleh tekanan yang bahkan lebih mengerikan. Beatrice dengan erat menggenggam sudut pakaiannya, ujung jarinya dingin, dan para biksu yang awalnya mengelilingi Dev di kejauhan telah mundur ribuan mil jauhnya dalam ketakutan, menatap kekosongan, wajah mereka penuh dengan ketakutan yang luar biasa. Bas! Ruang itu retak inci demi inci seperti pecahan kaca, dan 3 sosok perlahan melangkah keluar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Orang tua di depan mengenakan jubah Tao Bagua ungu tua, dengan pola bintang yang disulam di sudut jubah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sebuah rune emas muda akan muncul di bawah kakinya. Wajahnya kuyu, rambut putihnya seperti salju, tetapi dia mengikatnya dengan jepit rambut bambu hijau tua. Matanya setengah terbuka dan setengah tertutup, seolah-olah dia setengah tertidur, tetapi kilatan cahaya sesekali membuat para biksu dispersi negeri peri di bawahnya merasa seolah-olah mereka tertusuk oleh es hitam selama 10.000 tahun. Dia bersandar pada tongkat berkepala naga, yang matanya sebenarnya adalah 2 permata merah tua, dengan darah samar yang mengalir. Ketika tongkat itu jatuh, riak-riak muncul di kehampaan. Hal yang paling menakutkan adalah aura yang dipancarkannya, itu seperti jurang yang telah sunyi selama-lamanya. Tampaknya tenang, tetapi menyembunyikan kekuatan mengerikan yang menelan segalanya. Pria paruh baya kekar yang mengikutinya dari dekat benar-benar berbeda. Dia itu bertelanjang dada, dan kulit perunggunya ditutupi dengan bekas luka yang mengerikan. Setiap bekas luka seperti ular piton naga yang tidak aktif, dengan otot sekeras besi dan penuh dengan kekuatan ledakan. Dia hanya berdiri di sana, dan ruang di sekitarnya mengeluarkan suara, berderak, yang tak tertahankan. Pria parubaya itu mengenakan celana kulit binatang hitam, dan sebilah pedang patah tergantung di pinggangnya. Pedang itu gelap dan kusam, tetapi memancarkan aura pembunuh yang membuat jiwa bergetar. Wajahnya kasar, alisnya tebal tegak, dan sepasang mata lonceng tembaga besarnya menatap Dev, matanya penuh dengan keserakahan dan kebrutalan yang tak tersamarkan, seperti binatang prasejarah yang melihat mangsanya. Wanita cantik yang muncul terakhir memiliki pesona yang aneh. Dia mengenakan gaun merah menyala, dengan bunga lili laba-laba merah yang disulam di ujungnya dengan benang emas. Ketika dia berjalan, dia memancarkan aroma samar, yang menggetarkan jiwa. Penampilannya sangat cantik, kulitnya lebih putih dari salju, alisnya seperti hitam pekat, dan sepasang mata bunga persiknya berair, seolah-olah bisa meneteskan air, tetapi jauh di dalam matanya ada niat membunuh yang dingin, seperti ular berbisa yang meludahkan lidahnya. Rambutnya hitam dan berkilau, diikat dengan jepit rambut giok berwarna darah, dan beberapa helai rambut tergantung di samping pipinya, menambahkan sedikit keanehan. Dia sedang bermain dengan lonceng berwarna darah di tangannya. Setiap kali lonceng itu diayunkan dengan ringan, lonceng itu mengeluarkan suara yang menusuk jiwa, menyebabkan banyak kultivator biasa tingkat rendah menutup telinga mereka dan mengerang kesakitan. Ketika mereka bertiga muncul, energi spiritual seluruh dunia tampak membeku. Tekanan mengerikan dari biksu tingkat ke-9 dispersi negeri peri mengalir turun seperti bima sakti di langit, membuat semua makhluk di bawah kesulitan bernapas. Itu mereka. Seorang kultivator berambut putih dan berjanggut di kejauhan tiba-tiba berteriak, suaranya penuh ketakutan yang tak terbayangkan, Taois tua, Nisen Xuan, dari Sekte Tianyan. Dan Raja Barbar, Lannister Sun, dari klan alam liar kuno. Dan Nyonya, Konmi Mei, dari Istana Bayangan Darah. Ya Tuhan! Bagaimana mungkin ketiganya muncul pada saat yang sama? Mereka semua adalah makhluk abadi tingkat 9 di alam dispersi negeri peri, dan mereka dapat mengubah warna dunia dengan hentakan kaki mereka di 3 surga. Sudah berakhir, Dev sudah mati sekarang. Harta karun reruntuhan kuno menarik ketiga bintang jahat ini. Kudengar Taois tua Xuan paling jago menyimpulkan rahasia surga, dan aku khawatir dia sudah menghitung bahwa Dev punya harta karun. Raja Barbar Sun haus darah dan suka merampok harta karun. Metode Nyonya Mei bahkan lebih aneh lagi, dan banyak sekali biksu yang mati di bawah loncengnya.
Pembahasan menyebar seperti air pasang, dan semua orang memandang Dev dan Beatrice dengan simpati dan ketakutan, seolah-olah mereka sudah berada di tangan tiga raksasa. Dev mengerutkan kening lebih erat saat dia mendengarkan diskusi orang banyak. Dia tidak menyangka bahwa berita bahwa dia punya relik kuno dan harta karun akan menarik perhatian para master teratas dari tiga surga. Tubuh Beatrice sedikit gemetar. Dia bisa dengan jelas merasakan tiga aura berat seperti gunung, yang masing-masing jauh lebih kuat daripada lelaki tua berpakaian hitam sebelumnya. Dia tanpa sadar menyusut di belakang Dev, tetapi ujung jarinya dengan erat menggenggam ujung pakaiannya, matanya penuh dengan kekhawatiran. Dev menarik napas dalam-dalam, melindungi Beatrice di belakangnya, dan memegang pedang penebas naga di dadanya. Tubuh pedang itu memancarkan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Dia menatap ketiga raksasa di depannya dan tahu dalam hatinya bahwa pertempuran hari ini tidak dapat dihindari. Taois Suan berbicara lebih dulu, suaranya serak seperti gong yang rusak, tetapi jelas terdengar oleh semua orang. Anak kecil, serahkan harta karun dari reruntuhan kuno, dan aku dapat meninggalkanmu seluruh tubuhmu untuk dikubur. Tatapannya tertuju pada Dev, seolah-olah dia sedang melihat benda mati, dan tatapannya yang acuh tak acuh membuatnya tampak seolah-olah perlawanan Dev sia-sia. Raja Barbarsan menggeram tidak sabar, suaranya seperti lonceng, mengguncang kehampaan. Mengapa kau bicara omong kosong dengannya? Pegang saja. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan semut kecil dari tingkat keempat dispersi negeri peri. Bekas luka di tubuhnya mulai bersinar merah, dan otot-ototnya menggembung, jelas siap untuk beraksi. Nyonya Mei tertawa manis, suaranya begitu manis hingga membuat tulang orang menjadi lunak, tetapi kata-katanya dingin. Adik kecil, mengapa kau begitu keras kepala? Berikan harta karun itu padaku, aku mencintaimu. Saat dia berbicara, dia dengan lembut menggoyangkan lonceng merah darah di tangannya, dan seberkas gelombang suara tak terlihat melesat ke arah Dev, mencoba mengganggu pikirannya. Mata Dev memadat, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bersirkulasi, langsung menahan suara cabul itu. Dia menatap ketiga orang itu tanpa ekspresi dan berkata dengan suara yang dalam, kalian bertiga pasti telah melakukan kesalahan. Aku tidak memiliki harta dari reruntuhan kuno. Aku hanya seorang kultivator biasa. Mengapa senior seperti kalian mempermalukan seorang junior sepertiku? Taois Suan mendengus dingin, matanya bersinar dengan cemerlang. Anak kecil, apakah kau sedang bermain trik di hadapanku? Apakah kau pikir trikmu dapat mengelabui kami? Citramu telah menyebar ke seluruh tiga surga. Apakah kau pikir aku buta dan tidak dapat melihatnya? Raja Barbarsan bahkan lebih langsung. Dia melangkah maju tiba-tiba, dan seluruh ruang bergetar hebat. Dia meraung, berhenti bicara omong kosong. Jika kau tidak menyerahkannya, aku akan menghajarmu sampai tak berwujud. Nyonya Mei tersenyum dan menggelengkan kepalanya, adik kecil, sepertinya kau tidak akan menangis sampai kau dirimu sendiri di peti mati. Dalam hal ini, adik kecil harus mengalaminya sendiri. Saat dia berbicara, sosoknya melintas dan berubah menjadi bayangan merah, seketika muncul di depan Dev, dengan jari giok ramping dengan aroma manis dan amis, langsung menyentuh alis Dev. Awas! Seru Beatrice. Pupil mata Dev mengecil, dan sebelum dia sempat berpikir, pedang penebas naga langsung menghalangi di depannya. Terang! Dengan suara yang tajam, seolah-olah logam dan besi saling beradu, ujung jari Nyonya Mei menyentuh pedang, tetapi mengeluarkan suara seperti memukul berlian. Dev hanya merasakan kekuatan feminin tetapi sangat mendominasi datang di sepanjang pedang, yang membuat lengannya mati rasa dan darahnya melonjak. Menarik. Nyonya Mei mengangkat alisnya karena terkejut dan menarik kembali jari-jarinya. Dia melihat bahwa ujung jarinya masih utuh, tetapi ternoda oleh warna darah samar. Disperi negeri peri kelas 4 memiliki tubuh dan kekuatan spiritual yang begitu kuat. Tidak heran dia bisa mendapatkan harta karun dari reruntuhan kuno. Nyonya Mei berkata dengan heran. Pada saat ini, Raja Barbarsan telah menyerbu dengan raungan, dan tinjunya sebesar kaserole dengan suara siulan yang merobek udara, menghantam wajah Dev dengan keras. Sebelum tinju itu tiba, kekuatan dahsyat telah mendistorsi ruang di sekitar Dev. Ayo! Dev tidak mundur tetapi maju, dan teknik konsentrasi hati di tubuhnya mengalir liar, dan kekuatan spiritualnya mengalir ke pedang penebas naga seperti sungai yang bergelombang. Dia berteriak, dan pedang penebas naga berubah menjadi seberkas cahaya putih, menebas ke arah tinju Raja Barbarsan. Boom! Tabrakan yang mengejutkan terdengar, dan gelombang kejut energi yang dahsyat menyebar dengan dua orang sebagai pusatnya. Melihat ini, para biksu biasa di bawah menggunakan senjata sihir pertahanan mereka dan terbang mundur dengan malu.
Pada saat tinju Raja Barbar San bertabrakan dengan pedang penebas naga, retakan seperti jaring laba-laba muncul di udara, dan gelombang udara yang mengerikan meniup awan di sekitarnya. Dev merasakan kekuatan yang kuat datang dari pedang itu, dan dia merasa seperti dihantam oleh gunung. Dengan embusan, dia meludahkan seteguk darah dan terbang mundur tak terkendali. Dev! Beatrice berteriak dan mencoba untuk maju, tetapi terhalang oleh penghalang rune yang dibuat dengan santai oleh Taoist Suan, dan tidak bisa mendekat sama sekali. Hahaha. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Raja Barbar San tertawa liar, dengan niat membunuh yang lebih kuat di matanya, semut kecil, matilah kau. Dia berkata, mengangkat tinjunya lagi, siap untuk memberikan Dev pukulan fatal. Pada saat ini, mata Dev bersinar dengan cahaya dingin, dan cahaya keemasan meledak dari tangan kanannya. Tinju cahaya suci. Boom! Setelah suara keras, kedua sosok itu langsung terpisah. Seluruh lengan Raja Barbar San terkoyak, dan darah menyembur keluar. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Raja Barbar San menatap Dev dengan serius, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dev tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Melawan dua master tingkat 9 dari alam dispersi negeri peri secara berurutan, tubuhnya telah mengalami cedera. Namun, aura di sekitar Dev sama sekali tidak melemah. Kekuatan naga, kekuatan tiga klan, kekuatan asal-usul. Semua kekuatan yang dapat dimobilisasi oleh Dev saat ini. Menghadapi tiga master tingkat 9 dari alam dispersi negeri peri, Dev tidak berani ceroboh atau pamer. Sial, anak ini punya beberapa keterampilan, ayo kita lakukan bersama. Melihat ini, Taoist Tuasuan bergabung dengan Raja Barbar San dan Nyonya Mei untuk menyerang Dev bersama-sama. Dev tidak bisa melawan serangan ketiga orang itu, dan dia menjadi tidak berdaya untuk melawan. Tubuhnya dipukul dengan keras dan terlempar ke belakang. Mengusap darah dari sudut mulutnya, mata Dev penuh dengan semangat juang. Bas! Dua suara dengungan tumpul terdengar, dan kehampaan di belakang Dev bersinar terang, dan dua kelompok kabut hitam terbang keluar dari tubuh Dev. Dua patung prajurit muncul, dengan wajah kuno, memegang kapak perang besar, dan diukir dengan rune misterius, masing-masing memancarkan aura mengerikan dari tingkat ke-8 dispersi negeri peri. Patung perang. Atau dua patung tingkat ke-8 dari dispersi peri. Jejak keterkejutan melintas di mata Taoist Tuasuan, menarik sekali, tampaknya si kecil ini benar-benar punya trik. Ketika Raja Barbar San melihat kedua prajurit itu, dia tidak takut, tetapi menjadi lebih bersemangat, bagus. Biarkan aku berlatih. Dia meraung, berbalik dan bergegas menuju salah satu prajurit, dan meninju ke bawah lagi. Pada saat yang sama, Nyonya Mei juga bergegas dengan senyum manis, menggoyangkan lonceng berwarna darah di tangannya dengan liar, dan gelombang suara berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring besar, menutupi prajurit lain dan Dev. Taoist Tuasuan berdiri di kejauhan, dan dengan ringan mengetuk tongkat berkepala naga di tangannya. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan, membentuk diagram formasi Bagua yang besar, menutupi Dev dan kedua prajurit itu, jelas mencoba menjebak mereka. Untuk sesaat, tiga master kuat tingkat 9 di alam dispersi negeri peri menyerang pada saat yang sama, bekerja sama secara diam-diam, dan menekan Dev dan kedua prajurit itu. Kekuatan kekerasan Raja Barbar San terus-menerus membombardir tubuh prajurit itu, membuat suara, dong-dong, yang keras. Gelombang suara berwarna darah milik Nyonya Mei menembus kemana-mana, mencoba menghancurkan pertahanan prajurit itu. Formasi Bagua milik Taoist Suan terus menyusut, membatasi ruang gerak mereka. Dev menahan serangan itu sambil berhadapan dengan serangan formasi Taoist Suan, dan langsung terperangkap dalam pertempuran sengit. Luka-luka di tubuhnya terus bertambah, dan darah menodai pakaiannya menjadi merah, tetapi matanya menjadi semakin cerah, dan dia mengayunkan pedang penebas naga di tangannya semakin cepat, dan setiap ayunan disertai dengan niat pedang yang tak terhentikan. Dev! Beatrice sangat cemas hingga air mata keluar dari matanya di luar penghalang. Dia mati-matian memukul penghalang rune, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Dia hanya bisa menyaksikan Dev bertarung dalam pertempuran berdarah di bawah pengepungan tiga orang kuat, bertahanlah. Kamu harus bertahan. Para pembudidaya yang tersebar di kejauhan tercengang. Mereka belum pernah melihat pertempuran yang begitu dahsyat. Seorang biksu dispersi negeri peri tingkat 4 benar-benar dapat bertahan begitu lama di bawah pengepungan tiga makhluk abadi dispersi negeri peri tingkat 9, dan juga menggunakan dua patung perang yang kuat. Ini menumbangkan kognisi mereka. Monster macam apa Dev ini? Dia adalah biksu tingkat 4 dispersi negeri peri. Bahkan jika dia adalah makhluk abadi tingkat 9 dispersi negeri peri, dia akan langsung terbunuh saat menghadapi tiga makhluk abadi tingkat 9 dispersi negeri peri, kan?
Terlalu menakutkan. Pedang di tangannya dan dua patung perang bukanlah benda biasa. Harta karun dari reruntuhan kuno mungkin lebih kuat dari yang kita bayangkan. Lihat, meskipun dia terluka, matanya sama sekali tidak takut, tetapi semakin ganas. Apakah anak itu punya kartu truf lainnya? Tepat ketika Dev secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan dan banyak retakan muncul di tubuh kedua prajurit itu, cahaya tajam melintas di mata Taois tua Suan berkata dengan suara yang dalam, hampir selesai, mari kita akhiri. Tiba-tiba dia menghentikan tongkat berkepala naga di tangannya, dan diagram formasi Bagua langsung meledak menjadi cahaya keemasan setinggi 1000 kaki, dan rune yang tak terhitung jumlahnya dibuat menjadi pedang, melesat ke arah Dev. Raja Barbarsan dan Nyonya Mei juga mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama. Raja Barbarsan menghancurkan bahu seorang prajurit dengan satu pukulan, dan lonceng berwarna darah Nyonya Mei mengeluarkan jeritan yang menusuk, menyebabkan gerakan prajurit lainnya terhenti. Gawat! Dev terkejut. Pada saat kritis, dia menggertakkan giginya dan jejak tekad melintas di matanya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan kartu trufnya, dia benar-benar akan mati di sini hari ini. Senior, tolong aku. Dev meraung di lautan kesadarannya. Hahaha. Apakah kamu akhirnya memohon padaku? Seniro, sudah lama sejak aku membiarkanmu memiliki tubuhku dan kamu hanya bersantai. Jauh di dalam lautan kesadaran, Raja Iblis Awan Merah berkata dengan nada bercanda, lihat saja seberapa besar kekuatan yang dapat ditahan tubuhmu dengan kekuatanku. Begitu suaranya jatuh, lautan kesadaran Dev tiba-tiba meledak dengan aura kehancuran, dan semburan energi hitam menyembur keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi, langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Aura macam apa ini? Wajah Taois Suan tiba-tiba berubah, dan untuk pertama kalinya, dia menunjukkan ekspresi ngeri di matanya, ini bahkan lebih mengerikan daripada tingkat ke-9 dari alam dispersi negeri peri. Anak ini. Dia benar-benar memiliki keberadaan yang mengerikan yang tersembunyi di tubuhnya. Raja Barbarsan dan Nyonya Mei juga menghentikan tangan mereka dan menatap Dev, yang terbungkus udara hitam, dengan ragu. Aura itu membuat mereka merasakan ancaman kematian. Kia! Raungan seperti dari neraka 9 neter datang dari udara hitam, dan kemudian udara hitam itu perlahan menghilang, memperlihatkan sosok Dev. Tetapi Dev saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Rambutnya berubah menjadi merah menyala, dan setiap helai rambut berdiri. Ada cahaya merah aneh yang berkedip di matanya, dan wajahnya ditutupi dengan garis-garis hitam misterius, seperti patung iblis. Tubuhnya membengkak membentuk lingkaran, garis-garis ototnya penuh dengan kekuatan ledakan, dan kulitnya menunjukkan kilau metalik perunggu. Hal yang paling menakutkan adalah aura yang dikeluarkannya, yang merupakan tekanan mengerikan yang menggabungkan kehancuran, tirani, dan keagungan. Itu mengubah warna dunia, dan kekosongan itu terus-menerus rusak dan ditata ulang. Ini. Beatrice menatap Dev, yang tampak familiar sekaligus asing, dengan air mata yang membasahi matanya. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan di tubuh Dev, tetapi dia juga bisa merasakan tekad Dev yang sangat kuat. Semua orang terkejut saat melihat perubahan mendadak pada Dev. Anak itu dirasuki iblis, semuanya berhati-hatilah. Pendeta Tao Tua Suan mengingatkan dua orang lainnya dengan tergesa-gesa. Aku tidak menyangka anak itu benar-benar memiliki jiwa iblis yang tersembunyi di tubuhnya. Apakah dia tidak takut akibatnya dan terbunuh? Nyonya Mei sangat bingung. Meskipun dirasuki memang dapat meningkatkan kekuatan secara signifikan, begitu tubuh tidak dapat menahan kekuatan yang merasukinya, tubuh akan hancur menjadi abu. Saat semua orang terkejut, Dev perlahan mengangkat kepalanya, dengan cahaya merah keluar dari matanya. Sudut mulutnya melengkung dingin, dan suaranya menjadi serak dan agung, dengan seringai, 3 semut, berani menggertak saudaraku. Kalian mencari kematian. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan langsung muncul di depan Raja Barbarsan. Melihat ini, Raja Barbarsan meraung, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan meninju, siapapun kamu, matilah kau. Namun, Dev hanya mengangkat tangannya dengan santai dan meninjunya. Bang! Suara teredam, lebih rendah dari tabrakan sebelumnya, tetapi lebih menakutkan. Saat tinju kuat Raja Barbarsan menyentuh tinju Dev, itu benar-benar membuat suara tulang patah. Dia seperti ditabrak kereta api berkecepatan tinggi, berteriak dan terbang mundur, memuntahkan beberapa suap darah ke udara, dan menghantam gunung di kejauhan, menghancurkan seluruh gunung. Apa? Pendeta Tao Suan dan Nyonya Mei berteriak bersamaan, mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak terbayangkan. Mereka tahu kekuatan fisik Raja Barbarsan. Bahkan jika mereka berhadapan langsung, mereka mungkin tidak dapat melukainya dengan mudah.
Namun, Dev yang kerasukan di depan mereka benar-benar melakukannya dengan satu pukulan. Giliranmu. Cahaya merah menyala di mata Dev, dan dia menatap Nyonya Mei. Wajah Nyonya Mei memucat, dan dia tidak lagi memiliki pesona yang dimilikinya sebelumnya. Dia berteriak, berbalik dan ingin melarikan diri, dan pada saat yang sama, dia menggoyangkan lonceng berwarna darah di tangannya dengan liar, mencoba mengganggu lawan dengan gelombang suara. Namun, Dev lebih cepat, dan sosoknya muncul di belakangnya seperti hantu, dan dia menamparnya dengan telapak tangan. Bang! Ah! Nyonya Mei menjerit melengking, dan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Lonceng berwarna darah di tangannya pecah dengan bunyi, krak, dan telapak tangan besar muncul di punggungnya, tulang-tulangnya patah, dan darah menyembur deras. Taois Suan ketakutan saat melihat ini. Dia tahu dia bukan tandingannya, jadi dia segera menggunakan formula sihirnya untuk mencoba meledakkan formasi Bagua untuk menghalangi lawan, sambil bersiap untuk melarikan diri. Mau lari. Dev mendengus dingin, dan cahaya merah di matanya berubah menjadi dua laser yang melesat keluar dan langsung menembus formasi Bagua. Kemudian, dia melangkah maju dan muncul di depan Taois Suan. Pedang penebas naga menyala, dan dengan niat pedang untuk menghancurkan dunia, dia menebas ke arah Taois Suan. Pupil mata Taois Suan tiba-tiba menyusut, dan dia menggunakan sisa tenaganya untuk mengorbankan senjata sihir pertahanan berbentuk tempurung kura-kura. Rune pada tempurung kura-kura berkedip, memancarkan aura pertahanan yang kuat. Engah. Namun, di bawah pedang Dev, tempurung kura-kura, yang dikenal karena pertahanannya yang tak tertandingi, seperti kertas dan langsung terpotong-potong. Pedang penebas naga terus memenggal kepala Tao Suan. Raja Barbar San, yang dipukul keras di kejauhan, melihat kepala Taois Suan terpenggal, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia berdiri dengan susah payah dan ingin melarikan diri. Namun setelah mengambil beberapa langkah, cahaya pedang datang ke arah Raja Barbar San. Engah. Kepala besar Raja Barbar San juga terpenggal oleh cahaya pedang ini. Nyonya Mei memuntahkan darah dari mulutnya, menatap Dev yang seperti iblis, dia sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tolong. Tolong ampuni nyawaku. Aku bersedia mengikutimu dan melayanimu selama sisa hidupku. Juga semua kultivator wanita di Istana Bayangan Darah. Kamu dapat bermain dengan kita semua sesering yang kamu mau. Selama kamu mengampuni nyawaku, aku juga dapat melayanimu. Tubuhku belum pernah disentuh oleh siapapun. Mata Nyonya Mei penuh dengan kelembutan, dan dia menatap Dev dengan penuh kasih sayang. Dia berharap metode ini dapat membantunya menemukan cara untuk bertahan hidup. Dia tidak ingin mati. Bagaimanapun, setelah berlatih selama bertahun-tahun, dia akan segera menerobos alam abadi dispersi negeri peri, meninggalkan surga ketiga, mencapai surga keempat, dan menjadi abadi sejati. Cih, apakah menurutmu aku suka bermain dengan wanita jalang sepertimu? Dev mendengus dingin, dan suara Raja Iblis Awan Merah keluar dari mulutnya. Dev sekarang dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah, jadi rayuan semacam ini tidak berguna baginya. Engah. Dengan kilatan cahaya pedang, kepala Nyonya Mei juga terpenggal. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 3 biksu abadi alam dispersi negeri peri tingkat 9 terbunuh satu persatu oleh Dev yang dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah. Ada keheningan yang mematikan antara langit dan bumi, dan semua orang menatap pemandangan ini dengan takjub, pikiran mereka kosong. Biksu alam dispersi negeri peri tingkat 4, membunuh 3 biksu abadi alam dispersi negeri peri tingkat 9. Apakah ini masih manusia? Beatrice menatap sosok Dev yang seperti iblis yang berdiri di kehampaan, dikelilingi oleh api hitam, dan air mata mengalir lagi. Dia tidak tahu berapa harga yang dibayar Dev untuk ini, tetapi dia tahu bahwa Dev sekali lagi mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan untuk melindunginya. Dev. Dia memanggil dengan lembut, suaranya penuh kekhawatiran dan sakit hati. Dev perlahan berbalik dan menatap Beatrice, cahaya merah di matanya berangsur-angsur memudar, garis-garis hitam di wajahnya juga menghilang, dan tubuhnya perlahan kembali ke keadaan semula, tetapi wajahnya sangat pucat. Aku baik-baik saja. Dev memaksakan senyum, lalu menarik kembali 2 prajurit yang hancur itu, dan berjalan mendekati 3 orang itu dengan pedang penebas naga. Setelah menjarah sumber daya dari 3 orang itu, Dev mengumpulkan kepala ketiga orang itu. Sekte Tianyan, klan alam liar kuno, Istana Bayangan Darah, aku akan menghancurkan kalian semua terlebih dahulu saat aku mencapai surga ketiga. Mata Dev memancarkan niat membunuh yang kuat. Orang-orang di kejauhan menyaksikan pemandangan ini, dan mereka semua terdiam. Tidak ada yang berani melangkah maju, dan tidak ada yang berani memikirkan relik dan harta karun kuno itu lagi. Melihat mata Dev melihat ke sini, orang-orang ini ingin berbalik dan melarikan diri.
Berhenti. Suara dingin Dev terdengar. Hanya dua kata ini membuat lebih dari selusin kultivator tidak berani bergerak, karena mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, selama Dev menginginkan nyawa mereka, itu hanya butuh satu jentikan jari. Serahkan sumber daya kalian, lalu pergi. Kata Dev. Selusin kultivator tidak berani ragu, dan mengeluarkan tas penyimpanan mereka dan melemparkannya ke depan Dev, lalu dengan cepat melarikan diri. Dev menyimpan tas penyimpanan dan tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Dev. Melihat ini, Beatrice bergegas maju untuk mendukung Dev. Ayo, pergi ke istana ke-8. Kata Dev lemah. Hambatan ini menyebabkan Dev terluka parah, terutama ketika Raja Iblis Awan Merah merasukinya, yang menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuhnya. Dev harus menemukan tempat yang aman untuk memulihkan diri secara perlahan. Bersambung.